Dan yang paling utama adalah kan ini insentifnya kan adalah dalam bentuk potongan pajak. Ya. Betul. Tapi menariknya adalah di tahun 2022 pemerintah juga menaikkan pajak. Efektivitas dari insentif ini nampaknya tidak akan sebesar seperti tahun lalu. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi bersama saya David Eka Istiabudi di Talks. Karena yang kami obrolkan tidak pernah kosong. Kali ini memasuki 2022, pemerintah memproyeksikan ekonomi mulai pulih, aktivitas masyarakat kembali lagi, perekonomian menggeliat lagi meskipun ada kasus ancaman Omikron, tetapi kita tetap positif. Dan sore hari ini di menjelang senja saya ditemani oleh Bapak Peter Abdullah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Mas David. David. Terima kasih Pak Peter. Pak Peter ini mungkin sudah kita tahu bersama peneliti senior, direktur riset dari Core Indonesia. Nah, kita di tempatnya Pak Peter nih, tapi mungkin belum bisa di-announce, nanti Pak Peter sendiri yang announce lokasinya, tapi di kawasan Pasar Minggu lah Pak ya, mungkin disebutnya ya. Ya. Ya ini nanti akan saya taruh di bawah. Tapi kalau datang ke sini ya jangan sehari 2 hari lagi, mungkin 2 bulan lagi ya Pak. Atau enggak. Minggu depan kita udah buka. Minggu depan sudah buka. Minggu depan kita udah mulai operasi nih. Ya. Siap. Jadi nanti kita kalau udah buka akan main lagi ke sini. Tetapi pada sore hari ini ditemani langit setelah hujan, Pak Peter. Mungkin pemerintah melanjutkan insentif insentif retail ya kalau saya sebut untuk konsumsi, menggerakkan konsumsi dari sisi PPNBM kendaraan roda 4 dan properti Pak. Menurut Bapak ini insentif atau cara pemerintah menyuntikkan semangat untuk masyarakat meningkatkan daya beli atau bagaimana Pak? Ya. Silakan Pak. Mungkin kita balik dulu ke pakai bahasa ininya makro, bahasa kerennya makro ya. Kita ngelihatnya dari makronya, perspektif makronya. Jadi di dalam perekonomian makro kita itu peran dari konsumsi itu besar sekali. Oke. Ya, jadi kontribusi dari konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi kita itu antara 50 sampai 60%. Ya, bergeraknya di kisaran itulah. Enggak pernah dia di bawah 50%. Jadi kalau konsumsinya itu turun, perekonomian kita turun. Kalau konsumsinya naik, perekonomian naik. Nah, di dalam konsumsinya itu sendiri kalau kita bedah lagi, ya, sederhananya adalah konsumsinya orang kaya sama konsumsinya orang miskin. Nah, peran dari konsumsi orang kaya itu lebih besar dibandingkan konsumsinya orang kaya itu adalah yang kita sebutkan tadi, yaitu termasuk di dalamnya itu konsumsi belanja, beli mobil, beli kendaraan bermotor dan beli rumah. Jadi dalam rangka kita itu menjaga pertumbuhan ekonomi kita ini, pemerintah mencoba untuk menjaga konsumsi, dan konsumsinya itu dari mana? Dari kendaraan bermotor dan rumah. Sehingga kalau lihat dari perspektif ini, ya seharusnya pemerintah melanjutkan, karena kita masih membutuhkan insentif ini untuk memanfaatkan momentum pulihnya ekonomi kita pada tahun 2022. Oke. Tetapi kalau kita bicara perbedaan model insentifnya kan berbeda dari 2020 ya Pak ya. Kalau sekarang ada periode, terus ada persentase sesuai dengan harga gitu. Nah, ini masih masuk dengan penjelasan Pak Peter tadi bicara menggerakkan keuangan yang punya uang ini. Ya. Pas Pak, masih pas Pak. Ya, dampaknya kayaknya nggak sebesar kemarin, karena ada faktor-faktor lain. Karena kalau kita lihat di tahun 2022 ini pasti ada faktor kenaikan harga, kita tahulah sekarang ini trennya inflasinya naik, ya. Kita mengalami tanda kutip krisis energi, sehingga batu bara naik, CPO naik, ini udah mulai teriak-teriak nih kan kita, ya. Demikian juga dengan faktor-faktor lain, ya, yang semuanya mendorong untuk harga naik. Apalagi suku bunga juga akan naik nih. Suku bunga juga akan naik, dipicu oleh normalisasi kebijakan moneter di global, yang pasti akan sampaikan juga, tertransmisikan ke perekonomian kita. Kita juga akan mengalami kenaikan suku bunga. Dan yang paling utama adalah
kan ini insentifnya kan adalah dalam bentuk potongan pajak. Ya. Betul. Tapi menariknya adalah di tahun 2022 pemerintah juga menaikkan pajak. Per April 2022, per April 2022 ini sesuai dengan undang harmonisasi perpajakan itu pajak kita akan naik nih. Naik ya setidaknya 1%. Okay. Nah, jadi kalau kita lihat dari kondisinya seperti ini, insentif ini mungkin hanya akan efektif pada periode awal tahun 2022 aja, di triwulan 1. Ini efektif. Nah, sampai triwulan 2 lah. Tapi begitu dia masuk di triwulan 2 ke berikutnya, itu ada kenaikan harga, ada kenaikan suku bunga, ada kenaikan pajak, sehingga efektivitas dari insentif ini nampaknya tidak akan sebesar seperti tahun lalu. Iya. Jadi kalau dari tahun lalu seperti Pak Peter sampaikan, mungkin bisa jadi game changer kalau tahun lalu ya. Insentif ini kayaknya bikin semangat, terus finance juga langsung promo banyak-banyak, inden semakin panjang. Tapi kalau tahun ini masih bisa jadi disebut game changer, Pak. Kuartal 1 lah paling tidak. Kalau disebut game changer mungkin enggak ya. Tapi ya namanya itu tadi lebih baik ada kan daripada tidak sama sekali. Kalau tidak ya semakin berat bagi industri otomotif juga industri properti untuk mendorong penjualan ketika harga-harga naik, suku bunga naik, pajak naik. Kalau nggak ada insentif lebih buruk lagi. Jadi tetap ini saya kira sesuatu kebijakan yang diharapkan lah ya, kita butuhkan untuk kita menjaga momentum pemulihan ekonomi kita. Di luar pandemi, Pak, pertumbuhan properti dan otomotif juga masih rata-rata mungkin untuk beberapa tahun terakhir di bawah pertumbuhan ekonomi, Pak. Mungkin otomotif juga agak stagnan ya beberapa tahun. Nah, dengan adanya insentif seperti ini terjadi anomali atau malah tetap mungkin ya back to normal aja, Pak, sebenarnya? Saya kira untuk industrinya ya, untuk industrinya terasa ya. Yang jelas kan penjualannya kan kalau kita lihat dari angkanya itu tahun 2019 itu penjualan misalnya 1 juta sekian unit, pada tahun 2020 anjlok hanya sekitar 500 ribuan, berarti kan turunnya 50% ya. Dan kemudian setelah kita ada kebijakan insentif itu ya, itu naik kembali lagi di kisaran hampir 1.900.000 berarti kan kenaikannya sangat besar. Jadi yang disebut tadi game changer kan, mengubah ya, benar-benar mengubah, mengembalikan industri kita ke tracknya, ke normalnya ya. Dan saya kira ini akan berlanjut ya, karena meskipun kita seperti saya sebutkan tadi, dampak dari stimulus ini tidak akan besar sebesar tahun yang lalu, tetapi kan kita ada hal-hal lain yang bisa mendorong kembali bangkitnya industri otomotif sama properti ya, yang yaitu utamanya adalah kenaikan harga komoditas. Oke. Bicara kenaikan harga komoditas, Pak Peter, semuanya ini sebenarnya panas-panasnya ini. Mau dari yang dari tanah ataupun ditanam ataupun tidak ditanam nih. November lalu batu bara sampai 200. Semuanya rekor. Kalau minyak kan 7 tahun ya, sementara kalau batu bara 1 dekade lebih. Yang senyap-senyap saja CPO selama kayaknya yang paling tenang ya CPO juga ramai juga, sehingga pemerintah harus operasi pasar dan ngasih subsidi, Pak. Itu dikumpulkan di awal tahun semua, Pak. Mungkin kalau pergerakan sembako mulai dari November ya, telur dan teman-temannya udah mulai nanjak itu. Ini indikasi apa untuk ekonomi nasional, Pak? Benarkah memang pemerintah sepertinya kan cepat bergerak ya, batu bara langsung dikeluarkan larangan, minyak goreng langsung pemerintah ngasih subsidi. Ini sentimen apa, Pak? Memang benar-benar jangan mengganggu semangat pemulihan ekonomi, atau memang ada strategi lain untuk malah lebih mendorong pertumbuhan ekonomi, Pak? Jadi yang pertama adalah apa yang sedang terjadi, fenomena yang terjadi adalah fenomena yang tanda kutip ya alami ya. Ketika kita mengalami pandemi, terjadi distorsi di dalam pasokan. Nah, ini demand-nya ketika pandeminya mereda, demand-nya menaik. Ini kan menyebabkan adanya ketidakseimbangan antar supply dan demand ya, yang kemudian memicu harga-harga naik ya. Jadi terutama di harga-harga yang terkait dengan energi tadi ya, batu bara, minyak ya, itu semuanya mengalami kenaikan yang sangat luar biasa ya.
Berbeda dengan kenaikan yang di harga pangan seperti yang telur ya. Kalau itu kan lebih ke domestik ya. Tapi kalau yang tadi batu bara, minyak, yang CPO itu kan lebih ke global ya. Lebih ke pasokan dan demand global. Tapi kalau untuk yang telur, cabai kan itu adalah domestik ya. Tetapi semuanya menunjukkan hal yang sama, yaitu adanya kenaikan demand, adanya tanda kutip hambatan di supply. Jadi tinggal bagaimana ini respons kebijakan dari pemerintah ya. Untuk yang global ya mau tidak mau ada tanda kutip pemaksaan. Ya harus ada force tekanan dari pemerintah seperti tadi larangan ekspor, kemudian ada intervensi untuk CPO kan, bagaimana itu mencegah agar supaya tidak berdampak terlalu besar terhadap konsumsi rumah tangga. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan satu harga, pokoknya 14.000 semua ya, semua harga minyak goreng mau kemasannya sederhana, kemasannya mewah 14.000 per liter. Jadi ini upaya dalam rangka untuk meredam dampaknya jangan terlalu gede nih. Ya ini kan ibu-ibu udah pada teriak-teriak nih ya, biar agak reda nih, jangan teriak-teriak lagi nih. Kalau batu bara dan minyak mungkin Bu Ani yang teriak-teriak ya. Tapi kalau masalah cabai dan teman-temannya ini sangatlah relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Itulah kondisi awal tahun yang menurut saya menarik Pak untuk perekonomian nasional, meskipun tadi ada hal yang berbeda antara yang domestik dan global gitu. Tapi tadi Bapak juga menyinggung soal bagaimana sikap pemerintah yang langsung melakukan antisipatif dengan larangan ekspor. Beberapa hari lalu Pak Jokowi juga statement mengenai kebijakan kita di nikel gitu. Dan mungkin beberapa tahun ke depan beberapa komoditas mineral kita bakal rame. Dan kelihatan sekarang tembaga juga dunia juga udah mulai rame gitu. Nah mengenai kebijakan itu Pak, sebenarnya untuk politik atau politik ekonomi dalam negeri dampaknya sejauh apa Pak? Secepat apa kita merasakan yang namanya penghiliran industri itu Pak? Ya kalau langsung ke kita sih mungkin enggak ya langsung. Tetapi di dalam tadi balik lagi apa yang saya sebut terminologi makro tadi. Di dalam kalau kita melihat struktur ekonomi makro kita besar itu pengaruhnya. Terutama kalau kita lihat dari perspektif jangka panjangnya, bukan jangka pendeknya. Karena apapun kebijakan makro, kebijakan pemerintah itu kan nggak mungkin langsung berdampak dalam jangka pendek 1 hari 2 hari ke kita. Jadi larangan atau kebijakan hilirisasi itu akan berdampak kepada kita melalui perubahan struktur yang kemudian karena dia akan mendorong munculnya industri. Industri hilir dan industri hilir ini tentunya akan menciptakan apa? Penciptaan lapangan kerja dan menciptakan pasar baru. Sehingga produk-produk yang kita jual ke luar negeri tidak lagi hanya sekedar barang-barang yang itu aja, barang-barang mentah, tetapi sudah barang-barang yang memiliki value added yang lebih besar. Sehingga nilai ekspor kita juga menjadi lebih tinggi bargaining position kita di pasar global juga menjadi lebih baik Nah, ini yang kita harapkan dalam jangka panjang akan mempengaruhi struktur dari perekonomian kita, ekspor kita menjadi lebih kuat dan penyerapan tenaga kerja menjadi lebih besar karena kita memiliki industri di sana. Manufaktur memang sejauh ini masih menjadi kontributor terbesar meskipun persentasenya sedikit-sedikit berkurang ya Pak ya. Nah ini juga termasuk mengatasi itu kan, karena selama ini kan kita mengalami deindustrialisasi dini di mana peran dari industri itu semakin kecil terhadap perekonomian kita. Nah dengan hilirisasi ini ada upaya untuk kita memunculkan kembali, menumbuhkan kembali industri. Jadi industri manufaktur itu juga tumbuh. Kita tidak hanya sekedar ngambil batu, ngambil tanah kita ekspor. Tapi kita ambil batunya kita olah, kita tingkatkan value added-nya, nilai tambahnya melalui rekayasa industri manufakturnya. Jadi industri manufakturnya juga tumbuh. Ini penghiliran kita bicara berarti mother of industry ya Pak ya, dari logam. Karena turunannya banyak banget sehingga kalau tadi sesuai dengan rencana yang disampaikan Pak Peter berarti sangatlah positif untuk dalam negeri. Tapi antisipatif supaya kita tidak salah asuh dalam menyiapkan kebijakan termin jangka pendek sih Pak. Ini kalau misalkan saya koreksi Pak, saya melihat narasi publik mengenai industri baterai. Yang sibuk itu di baterainya Pak. Tetapi sepertinya rame riuh mobilnya atau motornya itu tidak banyak dibincangkan gitu. Apakah mungkin konsepnya
seperti itu ya. Atau gimana Pak? Jadi saya mau bilang kita hulu hilir itu connect gitu loh Pak. Ya ini adalah sebuah rencana yang jangka panjang ya. Tentunya tidak cukup kalau kita bicara tentang industri ini hanya sepotong ya. Kita bicara tentang industri mobil listrik ya. Nggak bisa hanya sekedar kita bicara tentang industri baterai. Ya ini seharusnya hulu ke hilirnya benar-benar kita ekosistemnya harus kita ciptakan ya. Dan inilah yang sebenarnya cita-citanya pemerintah juga ya. Saya kira itu yang kemudian yang sering kali disampaikan oleh pemerintah, khususnya Pak Jokowi, bagaimana kita memanfaatkan kelebihan, keunggulan kita, ketersediaan sumber daya alam kita, nikel ya dan yang lainnya, untuk kita bisa membangun industri kita, membangun ekosistemnya ya di Indonesia. Kita menjadi salah satu supply ya, di dalam rantai supply-nya itu kita menjadi salah satunya ya. Jadi benar-benar kita tidak hanya sekedar menjadi penonton, menjadi pemain di sana. Tahun 2022 itu seharusnya adalah tahun momentum kita pulih. Momentum kita bangkit. Seharusnya pemerintah jangan bebani dulu